Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor produksi industri manufaktur. Yang pertama yaitu orientasi industri. Memulai bisnis dan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebuah industri harus terus berkembang dan meningkatkan produktivitas dan efektivitas agar dapat menghasilkan output yang optimal. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor naik turunnya sebuah pelaku industri. Berikut ini adalah orientasi industri. Yang A yaitu industri berorientasi pada pasar, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Yang selanjutnya industri berorientasi pada tenaga kerja, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya. Selanjutnya industri berorientasi pada pengelolaan, yaitu industri yang didirikan dekat atau di tempat pengelolaan, misalnya industri semen di Palimanan, Cirebon dekat dengan bagan batu gamping. Nah, selanjutnya yaitu industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Yang selanjutnya industri yang tidak terkait pada persebaran yang lain, yaitu industri yang didirikan tidak terkait oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja karena bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Yang kedua yaitu persebaran industri. Industri di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang sangat menunjang, terutama yang berhubungan dengan dalam ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak, sarana dan prasarana transportasi yang lebih lancar dan memadai. Kemungkinan pada pemasaran hasil industri lebih memungkinkan karena selain penduduknya lebih padat, pasar juga sebagai salah satu tempat distribusi produk lebih variatif, baik pada pasar tradisional, supermarket, maupun pusat-pusat pemasaran lainnya. Untuk mengetahui persebaran industri di Indonesia, marilah simak ulasan yang ada di bawah ini. Yaitu yang pertama, industri mesin dan logam dasar. Industri mesin dan logam dasar adalah suatu kelompok industri yang mengelola sebuah bahan baku, logam, dan produksi dasar mesin, misalnya seperti kendaraan bermotor, perlengkapan pabrik, peralatan listrik, dan alat tradisional, seperti contoh yang ada di atas. Yang kedua yaitu industri kimia dasar. Industri kimia dasar yaitu jenis industri yang mengelola sebuah bahan baku atau bahan mentah untuk menghasilkan sebuah produk bahan-bahan kimia. Adapun contoh jenis industri kimia dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, industri pupuk terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, atau disebut dengan pupuk Sriwijaya, dan Bontang, Kaltim, pupuk Kaltim, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aneka industri. Aneka industri adalah sebuah kelompok industri yang mengelola suatu produk-produk untuk suatu keperluan masyarakat luas dan kebutuhan konsumsi. Beberapa contohnya yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu PT Innofood di Jakarta yang mengelola sebuah aneka bahan pangan, misalnya mie instan, bumbu perasa, dan ketupat, serta lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu industri kecil. Industri kecil yaitu suatu kelompok industri rumah tangga yang menggunakan sebuah modal dan tenaga kerja relatif kecil dengan teknologi yang sifatnya tradisional dan sederhana. Contoh diantaranya yaitu industri kerajinan bambu, raba, ukiran, dan lain sebagainya.
Selanjutnya itu faktor persebaran industri menurut John Bailey. Membagi industri atas 4 macam industri antara lain. Yang pertama, industri primer. Dalam industri primer ini, materi bahan baku diperoleh langsung dari bumi atau lautan, tidak mengalami proses lewat pabrik. Misalnya batu bara, kayu, perikanan. Yang kedua yaitu industri sekunder. Industri ini ditandai oleh berbagai variasi dari lokasinya, bergantung pada pembeli, letak, dan material yang tersedia, berorientasi pada hasil produksi si pabrik. Yang ketiga yaitu industri tersier, yaitu berorientasi pada pembagian servis serta cenderung ke arah mana servis ini dibutuhkan dengan memperhatikan pasar yang ada. Yang keempat yaitu industri kuarter. Industri ini yang melibatkan penggunaan industri teknologi tinggi. Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan ini sering berkualifikasi tinggi di dalam bidang pekerjaan mereka. Yang B itu faktor produksi industri menurut Van Hamden, mengatakan bahwa suatu tempat dapat diartikan sebuah ruang lingkup suatu pasar di mana yang pertama yaitu kekuatan permintaan dan penawaran dapat bekerja, yang kedua menentukan atau merubah harga, yang ketiga pemilihan sejumlah barang atau jasa yang dapat dialihkan, yang keempat itu ditandai oleh tata niaga, kelembagaan, dan fisik tertentu. Pasar dalam pengertian ekonomi adalah ruang atau dimensi di mana kekuatan penawaran dan permintaan bekerja untuk menentukan atau merubah harga.